Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian terhadap perlindungan anak di Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagai wujud cinta kepada anak, mari kita perkenalkan permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Tujuan permainan tradisional agar anak-anak mengenal macam-macam permainan tradisional yang ada di Indonesia, menanamkan sikap, cinta, tradisi, dan adat istiadat untuk menambah variasi permainan, membiasakan bermain dan bekerja sama dengan orang lain, membangun rasa percaya diri. Yuk kita saksikan beberapa contoh permainan tradisional. Permainan dakon. Permainan ini terdiri dari 8 lubang kecil dan 2 lubang besar atau yang disebut dengan lumbung. Permainan dakon dimainkan oleh 2 orang. Cara bermainnya, pemain mengisi 5 biji di setiap lubang kecil. Biji tersebut dipindahkan dari lubang kecil ke lubang kecil yang lainnya dan ke lumbung pemain hingga biji habis dimasukkan ke lumbung besar semuanya. Pemain dengan jumlah biji lebih banyak dialah pemenangnya. Engklek atau Sunda Manda. Bermain engklek dapat melatih kekuatan fisik, terutama kaki dan keseimbangan tubuh. Bermain engklek dapat dilakukan di tempat yang luas dan memiliki permukaan yang datar. Pemain engklek dapat menggambar pola di permukaan berbentuk persegi dan menggunakan kereweng atau pecahan tembikar sebagai alat main. Cara bermain engklek atau Sunda Manda adalah para pemain melemparkan kereweng ke dalam pola kotak yang sudah dibuat. Pemain boleh melangkahi ke dalam kotak yang kosong dan menyelesaikan permainan. Kesuksesan ini digambarkan oleh banyaknya kotak yang bisa didapatkan oleh para pemain. Semakin banyak kotak yang menjadi miliknya, semakin jarang pula dia melompat. Semakin jarang dia melompat atau mendapat rintangan, semakin mudah pula permainan dimenangkan. Permainan jublak-jublak suweng. Permainan ini dimainkan oleh satu anak berperan sebagai Pak Tong yang bertugas sebagai pemain yang kalah, dan anak-anak yang lainnya berperan sebagai pemutar biji atau kerikil diiringi lagu jublak-jublak suweng. Sir pang dalay kapang sir pang dalay kapang. Jublak suweng suweng eteng kelenter mambu ketumbang kutel tak boleh lali rosapong dalay ate sir pang dalay kapang sir pang dalay kapang. Permainan cendik. Untuk memainkan cendik hanya memerlukan 2 ranting kayu. Yang panjang disebut bentong dan yang pendek disebut jana. Cara memainkan cendik adalah pemain akan memukul bentong dan jana. Lalu pihak lawan akan menangkap ranting kayu yang pendek atau jana. Apabila pihak lawan berhasil menangkap
kayu yang lebih pendek atau jana, lalu melemparkan kembali ke arah pemain, maka pemain dan pihak lawan dapat bergantian bermain bentik. Permainan pasaran. Permainan tradisional pasaran merupakan miniatur dari kegiatan perdagangan, jual beli, atau masak-memasak yang sebenarnya. Permainan pasaran masak-memasak bisa dimainkan 2 orang atau lebih. Ketika kita memainkan pasaran masak-memasak, kita bisa melakukan kegiatan layaknya seperti keluarga di rumah yang menggunakan peralatan yang ada di rumah dan sekitarnya. Alat dan bahan yang digunakan bisa menggunakan daun, ranting, batu, pasir, atau kertas yang ada di rumah. Demikian tadi contoh-contoh permainan tradisional. Teman-teman boleh mempraktekkan di rumah bersama keluarga dan mengirimkan dokumentasi berupa video kepada ibu guru. Bu guru tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.